Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rufatullah dari kelas 1D. Saya akan mewawancari seseorang tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, di sebelah saya sudah ada seorang mahasiswi. Oke Teh, kalau boleh tahu siapa namanya? Hana Leda Risti. Oh, Hana Risti. Panggilannya siapa? Hana. Dengan Teh Hana. Teh Hana dari jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Boleh saya wawancara Teh? Boleh. Apa nih apa? Jadi saya akan bertanya, ya Teh. Bagaimana sih bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan generasi sekarang? Generasi sekarang ya, menurut pendapat saya mungkin agak kurang ya, karena mungkin kurang luas. Jadi ibaratnya generasi sekarang tuh kayak lebih suka ke daerah luar kayak budaya barat seperti Korea, Jepang atau negara sebagainya. Karena mungkin negara Indonesia sendiri itu seperti mereka anak-anak sekarang tuh kayak menganggap apa sih kayak gitu. Iya, apa sih Indonesia tuh gitu. Kuno gitu. Ya mungkin mereka sekarang lebih tahu tentang budaya luar, bahkan budaya sekarang tuh kayak budaya Indonesia sekarang sendiri tuh udah jarang banget banyak yang tahu ada apa aja sih. Misalkan kayak tari-tari apa sih, tari jaipong, mereka tuh pasti taunya tuh kayak dance cover luar negeri, dance cover K-pop. Ya mungkin itu sih. Oh ya Teh, kenapa generasi sekarang lebih suka budaya luar sih daripada budaya sendiri? Padahal kan kalau menurut saya pribadi ya, budaya sendiri tuh banyak loh yang bagus, kayak misal tari kecak yang lagunya Janger itu kan itu bagus menurut saya ya. Kenapa sih lebih suka dance cover orang luar itu? Yang padahal negara sendiri punya gitu tari yang lebih bagus, ya gak sih? Ya mungkin sebenarnya era sekarang kan era digital nih ya, kayak industri 4.0 gitu kan, dimana akibat dari perkembangan majunya teknologi yang membawa budaya asing ke negara kita sendiri. Jadi mungkin generasi sekarang tuh lebih negara ini ada memiliki budaya ini nih, lebih setuju gitu, kayak lebih minat gitu. Ya mungkin generasi sekarang lebih tertarik akan hal yang masuk ke budaya sendiri gitu dibanding budaya yang ada di negeri ini. Ya mungkin karena kurang adanya pembelajaran dari budaya tradisionalnya sendiri sih. Jadi intinya tuh kayak generasi sekarang tuh nganggap budaya sendiri tuh kuno ya Teh. Padahal kan itu kan warisan leluhur, harus kita jaga ya Teh. Betul.
kita harus jaga, ya harus diwarisi dari ntar ke generasi-generasi selanjutnya gitu, biar ya kita harus tunjukin gitu Indonesia tuh bisa buat melestarikan budayanya sendiri gitu. Jadi kita bisa mengenalkan budaya kita ke negara lain gitu. Jadi gantian gitu, jangan budaya luar doang yang masuk ke sini, harusnya budaya sini juga yang masuk Saling yang keluar tukar. gitu. Oh iya, gimana sih cara ngatasin supaya generasi sekarang tuh lebih bangga gitu dengan budaya sendiri? Ya mungkin sedikit sulit ya sebenarnya, karena ya kurangnya minat untuk mempelajari budaya tradisional. Mungkin hanya beberapa, dan ya mungkin dari beberapa itu mungkin suatu saat bakal menjadi generasi penerus yang akan membanggakan budaya tradisional yang ada di negeri kita. Makasih Teh. Oke, untuk wawancara kedua sudah ada mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman. Kalau boleh tahu siapa namanya Kang? Bismillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firdaus dari Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Matematika. Oke, kita langsung aja ke materi ya Kang. Yuk. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Silakan jawab Kang. Apa penerapan Pancasila ya di kehidupan sehari-hari ya di zaman sekarang? Pancasila itu kan punya 5 sila ya, ada sila ketuhanan kan, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial gitu, rakyat Indonesia. Berarti satu-satu aja ya, dikupas satu-satu dulu aja penerapannya. Mungkin dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Ya kita mengimani gitu keberadaan Tuhan, kita percaya akan adanya ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bertakwa, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kalau Islam ya sholat itu, sholat di masjid gitu kan, beribadah ngaji kayak gitu-gitu. Mungkin yang Kristen ya ke gereja gitu. Ya kita beribadah sesuai dengan keyakinan yang kita anut gitu. Terus penerapannya juga ada ini apa? Ya kita sesama umat beragama, kita diberi otak untuk berpikir. Ya kita saling menghargai lah, kita saling menghargai agama orang lain, kita menghormati sama pemeluk agama gitu. Jangan ada ya saling menghina gitu kan, kayak misalkan Islam itu rasis, ISIS atau apa ya, jangan sampai ada yang kayak gitu. Semua agama itu baik kok, semua agama itu percaya dengan adanya Tuhan, semua agama itu ya menjurus ke arah yang benar gitu, nggak ada agama yang menyesatkan. Itu sih kalau penerapannya. Terus kalau yang kedua ya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari itunya aja kan, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, artinya kita harus punya adab gitu ke sesama manusia gitu. Penerapannya itu misal kita nggak semena-mena gitu kepada orang lain. Misal kita mahasiswa nih, kita punya kakak tingkat, kita punya adik tingkat, ya kita jangan semena-mena gitu. Misal sama adik tingkat gitu ya, terutama gitu, mentang-mentang dia ada tingkat kita, ya jangan semena-mena gitu ya, tetap mereka juga manusia gitu. Terus mengakui persamaan derajat bahwa semua manusia itu sama gitu di hadapan Tuhan gitu. Yang membedakan itu ya hanya ketakwaan mereka saja gitu. Jadi ya semena-mena gitu ya, semua manusia itu sama sederajat gitu, namanya manusia. Siapa lagi ya, mungkin menghormati orang lain juga gitu, menghargai, mencintai sesama manusia. Terus saling toleransi, tenggang rasa kayak gitu-gitu penerapannya. Terus yang ketiga apa, persatuan Indonesia ya, persatuan Indonesia ya, kita tingkatkan lah cinta kita terhadap tanah air gitu ya. Kita mengenal apa ya istilahnya ya, kita jangan terlalu tergila-gila dengan luar negeri gitu. Kita cintai gitu negeri kita sendiri, dan itu kita dengan cara belajar gitu, belajar sejarah kan, mendalami sejarah. Terus ya sebagai mahasiswa gitu ya, pasti apalagi sih kalau bukan belajar gitu untuk cinta tanah air kita gitu, tingkatkan rasa nasionalisme kita juga gitu. Kayak
misal mahasiswa ya mahasiswa atau siswa gitu ya kalau upacara gitu kan jangan jangan bolos gitu, jangan cabut kan, ya cintai tanah air kita gitu, menjaga persatuan juga ya. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, kita punya banyak suku, budaya, ras gitu ya, jangan saling beda-bedakan lah. Saya suku Sunda, misalkan teman saya suku Jawa, terus punya teman juga suku Batak, ya jangan saling ngeledek lah, misalkan ngeledek logat atau apa gitu kan, logatnya aneh. Misal suku Batak maaf nih kayak keras gitu kan, enggak keras kok suku Batak, kayak emang logat mereka gitu, saling menjaga aja, jangan saling menghina gitu. Terus mungkin yang keempat kerakyatan ya, ini kan berhubungan dengan permusyawaratan, yang artinya kita kalau misalkan segala sesuatu gitu ada masalah ya, kita ambil jalan tengahnya itu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Terus contoh penerapannya juga ya, ketika bermusyawarah ya, kita harus menghargai atau menghormati itu pendapat orang lain, aspirasi orang lain gitu. Jangan kita terus istilahnya keras kepala gitu dengan pendapat kita sendiri gitu ya, kita dengerin orang lain ngomong apa gitu. Kalau misalkan ya itulah indahnya musyawarah gitu, banyak pendapat yang nantinya kita ambil jalan tengahnya dengan musyawarah gimana baiknya gitu, jangan kita kekeh pendapat kita sendiri. Terus yang kelima ya, keadilan sosial ya. Nah, keadilan sosial ini sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang sepemahaman ya, sebenarnya hampir mirip-mirip sama yang kedua gitu, sila kedua, kayak menghargai hak orang lain gitu. Terus saling bergotong royong juga, itu kayak misalkan di tingkat lingkungan gitu, RT RW gitu, saling bergotong royong itu juga bisa. Terus berlaku adil kepada sesama, sebenarnya nggak beda jauh sih. Aku juga kurang tahu perbedaan yang ya beda antara sila kedua dan sila kelima gitu. Secara garis besar sih hampir sama ya, gitu aja sih paling. Nah, jadi kalau kita lihat tadi pemahaman pas sila ketiga, dia bilang lebih mencintai diri sendiri dan tidak tergila-gila ke negara luar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih generasi sekarang lebih suka sama negara luar gitu, budayanya lebih suka sama negara luar, padahal kan negara sendiri punya budaya yang kalau mungkin kita telusuri bisa lebih bagus gitu. Kenapa Kang? Kalau menurut pendapat aku sih ya, itu karena mungkin dari pihak pengajar, orang tua mungkin yang terutama yang kurang memperkenalkan budaya kita sendiri gitu ya. Aku sebenarnya nggak nyalahin gitu ya, cuman ya kalau bisa mah kayak mengenalkan gitu anak-anak, terutama ya anak zaman sekarang gitu, supaya lebih mengenal negeri kita sendiri gitu, entah itu budaya, entah itu misalkan produk yang katanya ya orang-orang bilang ya produk luar itu ya berkelas banget gitu kan, beda produk negeri, padahal itu enggak semuanya itu benar. Produk negeri juga ada yang bagus kok kalau kita mau mengeksplorasinya gitu. Kita misal ke Bandung gitu kan, ada sepatu Cibahu itu juga bagus gitu, nggak perlu ke Perancis atau ke negara lain lah ya. Itu mungkin kurang pengenalan aja sih. Kalau misalkan anak negeri ini udah kenal dengan negeri kita sendiri ya, pasti mereka nggak akan tergila-gila sama negara luar sih, kalau menurut pendapatku gitu. Oke, cukup sekian wawancara kali ini ya. Oke, sebelum berpamitan, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Berikut lagunya.